Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 5 Desember. Untuk IHSG ditutup naik tipis 0,10% ke level 7.100 ya untuk harga penutupan IHSG hari ini. Tadi sempat turun cukup dalam untuk IHSG, bahkan sempat ke level 7.047 untuk harga terendah hari ini, tapi ditarik naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 5 Desember, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, secara keseluruhan untuk hari ini asingnya lebih banyak keluar. Jadi untuk hari ini asingnya net sell, paling banyak dijual asing untuk hari ini ada saham Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri ya, itu asingnya net sell, paling banyak di saham Bank BRI net sell 179 M. Ya ini sih di BBCA net sell 160,3 M-an, kemudian di Bank Mandiri net sell 61,6 M, kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada Telkom 95,2 M net buy untuk asingnya, kemudian di BRPT asingnya masuk 26 M, di ONVR masuk 21 M-an. Jadi secara keseluruhan untuk hari ini asingnya net sell, dan yang paling liquid untuk hari ini paling rame ya saham Goto ya. Goto hari ini cukup menarik, tadi sempat turun lumayan dalam tapi habis itu ditutup hijau. Nanti kita akan bahas. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini tanggal 5 Desember, untuk indeks Asia sebagian besar merah sih, dan hitungannya untuk IHSG hari ini cukup kuat ya. Untuk indeks US-nya juga merah, jadi tadi IHSG sempat merah juga cukup dalam ya, karena ini untuk indeks US merah semua, dan untuk indeks Asia hari ini juga kebanyakan merah, malahan untuk Nikkei, Shanghai, kemudian Hang Seng ini ditutup minus cukup dalam ya, di atas 1% lebih, dan untungnya untuk IHSG masih bisa hijau sih sampai close market, tapi untuk besok ya perlu hati-hati, misal nanti malam untuk indeks US-nya kurang bagus ya, kayaknya ada kemungkinan masih merah, misal kurang bagus. Tapi kalau indeks US bagus ya, mudah-mudahan untuk IHSG paling enggak masih bisa bertahan di atas 7.070-an ya. Untuk level harga saat ini 7.070 masih jadi area supportnya, karena aslinya net sell. Jadi untuk besok ya di awal market lihat situasi dan kondisinya aja dulu ya. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBCA, ini yang hari ini turun ya setelah kemarin pagi dividen, cuman nggak terlalu banyak sih. Untuk hari ini ditutup minus 0,28%, tapi aslinya net sell tadi sempat turun lumayan dalam ke level 8.825, tapi ada perlawanan lagi buat naik ya, sehingga close di 8.900. Ini kalau kita gunakan Bollinger sih, untuk Bank BCA masih cenderung bergerak sideways ya di tengah-tengah seperti ini malah untuk Bollingernya semakin mengecil. Jadi ya mungkin untuk beberapa hari ke depan akan konsolidasi dulu sampai ada sentimen positif mungkin, atau nunggu konfirmasi breakout di atas resistennya buat naik lagi lebih tinggi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham BBCA aslinya keluar net sell 160,3 M, padahal hitungannya cukup liquid sih untuk Bank BCA hari ini ya. Untuk nilai transaksinya 800 M-an lebih. Coba kalau kita cek di sini untuk saham BBCA untuk hari ini secara keseluruhan tanggal 5 Desember, untuk asingnya ada yang masuk ada yang keluar sih. Yang keluar RXBB versi asing, malah untuk RX ini 100% selling, jadi murni distribusi hari ini di saham Bank BCA. Kemudian untuk BB-nya juga kalau kita perhatikan cenderung distribusi juga ya, nilai transaksinya 161,3 M dan net sell 143,6 M. Kemudian yang nampung untuk aslinya ada ZP ya, nampung 133,3 M, kemudian BKKZ nampung, cuman untuk BK ini cenderung scalping. Hari ini di saham Bank BCA nilai transaksinya 331,9 M dan cuma net P 48,5 M aja. Jadi secara keseluruhan untuk hari ini aslinya net sell lebih banyak yang keluar, untuk lokalnya lebih banyak yang masuk sih, cuman nggak sebanyak asing distribusi.
Jadi untuk besok mungkin kalau masih dibuka merah di awal market ya jangan buru-buru entry ya. Untuk level harga saat ini berarti untuk supportnya kalau kita gunakan Bollinger ada di level 8.775. Misal besok bisa turun ke area sini ya, dan di area supportnya 8.775 ada tanda-tanda buat naik ya. Disclaimer sih mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi buy di saham Bank BCA ya, walaupun untuk volatilitasnya tidak terlalu volatile sih, tidak terlalu lebar ya, tapi kan ini saham saham dengan market cap yang cukup gede dan secara tren juga bullish ya. Jadi kalau mau nominal misal minat entry ya di level harga saat ini ya bagusnya di sini 8775. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA ya. Dan untuk level harga saat ini resistennya berarti di sini di upper bandnya untuk Bollinger di 9075-an. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini juga asingnya keluar dan harga sahamnya sempat merah ya di awal market dan ditutup minus sih, walaupun candlenya hijau ya. Jadi di awal market open gap bawah, opennya di level 5.425. Harga pembukaan Bank BRI hari ini open gap bawah, kemudian sempat naik naik sampai level apa ya, harga penutupan kemarin sih sempat naik ke 5.500, tapi habis itu turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank BRI asingnya keluar 179 M ya, hari ini asingnya keluar. Kalau kita cek di sini lebih detail lagi untuk hari ini tanggal 5 Desember untuk asingnya yang keluar ada ZP ya. Untuk ZP versi asing hari ini net sell 92,6 M. Untuk ZP lokalnya juga net sell ini. ZP lokal net sell 9,3 M. Hari ini untuk asingnya net sell, lokalnya net buy ya. Asingnya jualan ditampung oleh lokal. Untuk lokalnya yang nampung ada OD 56 M nampung, kemudian YP nampung nilainya 36,7 M, LG net 30,9 M. Ya ini sih karena aslinya jualan dan ini kalau kita lihat juga gap up-nya masih cukup lebar ya, yang belum ketutup. Takutnya untuk saham Bank BRI kalau turun lagi untuk besok itu ada kemungkinan akan ujian di 5.400. Kalau misal bisa jebol di bawah itu ya kemungkinan akan tutup gap dulu, habis itu mantul naik. Semoga aja sih seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Tapi ini secara trennya sih mudah-mudahan udah mulai bullish ya, udah mulai ya naik sih. Semoga aja turunnya ini cuman koreksi wajar, nanti ya kalau udah waktunya rebound ya naik ya. Semoga aja sih seperti itu. Karena kemarin asingnya net sell dan hitungannya distribusi asing ya. Untuk besok mungkin kalau masih merah bisa tunggu aja di level ini 5.400-an ya, antara 5.400 5.375. Mungkin perhatikan saja level area sini kalau mau entry di saham Bank BRI ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI, walaupun ini secara technical sih kalau kita gunakan MA 200 udah berada di atasnya ya, tapi ya buat patokan mungkin Fibonacci-nya aja dulu untuk saat ini. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Arto ya. Arto hari ini naik ya, naik 2,91% ke level 3.180, masih dijaga di atas supportnya 3.080. Tadi sempat naik lumayan tinggi ke 3.290 ya untuk harga tertinggi Arto hari ini, tapi turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Arto, siapa yang jaga harga? Arto untuk aslinya net buy 5,3 M. Jadi kayaknya untuk saham Arto ini kalau aslinya masuk biasanya harganya naik ya. Arto hari ini tanggal 5 Desember yang masuk untuk aslinya ada YU kah? CCYU. Untuk CC versi asing net buy 3,8 M, kemudian untuk YU versi aslinya net buy 2,2 M ya, dan yang keluar ini hitungan juta aja. Jadi untuk aslinya net buy di saham Arto, untuk lokalnya ada AT yang masuk 8,6
M ya untuk saham Arto hari ini yang jadi market maker utamanya YP-nya cenderung scalpingan. CCPT masih net buy ya, untuk YP-nya net sell 217 juta aja. Untuk besok mungkin buat patokan ya ini sih, selama nggak jebol di bawah 7.000, di bawah 3.080 ya, sorry, 3.080 itu area supportnya untuk saham Arto. Selama nggak jebol aja di bawah itu, bisa jadi mungkin akan konsolidasi dulu ya di area 3.080 sampai 3.500-an, mungkin seperti itu sih untuk saham Alto. Buat teman-teman mungkin yang tadi udah ambil di area support ya, kalau mau pasang antisipasi ini sih, kalau buat jebol di bawah 3.000, kapan ya, pas waktu itu terendahnya 3.020 ya, mungkin kalau turun di bawah 3.020 ya, antisipasinya mungkin kalau nggak mau cut loss bagian ya jangan buru-buru average down ya, kalau mau nambah muatan lagi di saham Arto, mungkin seperti itu sih ya. Transaksi hari ini mudah-mudahan untuk besok kalau nggak sideways ya mudah-mudahan naik ya, konsolidasi itu di range area antara 3.080 sampai 3.500-an. Oke, itu untuk saham Arto. Dan untuk selanjutnya kita akan cek saham Goto ini yang tadi sempat turun lumayan dalam ya untuk saham Goto, tapi habis itu naik lagi. Ya tadi sempat ke level ini, malahan sempat ke 91 ya. Tadi ditutup naik lagi. Jadi untuk saham Goto hari ini tuh open gap atas ya, opennya di 101 pas di harga pembukaan. Sempat naik ya, nyentuh resistennya di 105, ternyata tadi sempat turun juga cukup dalam ya, dan ya tadi saya lihat itu minusnya ini sampai ke 90-an ya. Coba kalau kita cek siapa pelaku utamanya untuk saham Goto hari ini, apakah masih sama seperti yang kemarin? Kalau kemarin kan MG, untuk hari ini untuk asinya net sell 27,9 M, tapi untuk nilai transaksinya cukup liquid ya, cukup rame 1,7 triliun. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk Goto hari ini tanggal 5 Desember ya, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Yang jadi market maker utamanya hari ini ada masih MG. Untuk MG-nya net buy 32 eman lebih ya, dan posisi AVGB-nya di 98, berarti floating profit 3 poin karena close-nya di 101. Untuk MG nilai transaksinya 704,3 dan masih net buy ya. Selain MG ada YU hari ini net buy 91,9 M, lumayan banyak ya. Jadi kemungkinan ya ini sih MG YU ya. Semoga saja untuk besok enggak taking profit, tapi ya enggak ada ya, enggak ya, kalau lihat karakternya MG sih resikonya besok bisa keluar ya. Mungkin di awal market bisa jadi hijau dulu ini untuk saham Goto. Perhatikan saja ini ya, resistennya ada di 105, apakah bisa breakout dan bertahan di atas itu atau enggak untuk saham Goto besok ya. Kalau bisa bertahan di atas itu ya mudah-mudahan bisa naik lagi sih, tapi kalau sekiranya berat buat breakout ya nggak ada salahnya mungkin buat teman-teman yang udah floating profit untuk sebagian diamankan ya. Oke, itu untuk saham Goto. Dan untuk supportnya di level harga saat ini ya di sini sih 96 udah jadi supportnya, dan 105 itu resistennya untuk saham Goto. Bisa breakout di atas 105 ya, ini ngejar ini ya 105, berarti ngejar ini 108, kemudian 110 ya, ini sih jaraknya pendek-pendek ya. Ya mungkin seperti itu sih untuk saham Goto. Untuk resisten kuatnya bisa jadi di sini 119, 120. Oke, itu untuk saham Goto ya. Perhatikan saja level ini untuk besok, kalau naik apakah bisa konfirmasi breakout di atas 105 atau enggak. Kalau lihat transaksi hari ini hitungannya sih yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh ya. YU masuk paling banyak, tapi yang keluar juga lumayan nih, CC, LG, ZP, AI ya, BB, dan untuk transaksinya juga hari ini didominasi oleh lokal. Oke, itu untuk saham Goto. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya, sektor batu bara. Kita akan cek untuk saham Adaro hari ini merah kayaknya. Ya, ditutup merah, malah tadi sempat nyentuh supportnya yang di 2.500
tapi bisa bertahan di atas itu ya, nggak tahu untuk besok kalau sampai jebol di bawah 2.500 ya mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry, takutnya kalau bisa turun terus ya bisa nguji lagi supportnya yang di 2.380 untuk saham Adaro. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Adaro hari ini tanggal 5 Desember untuk asingnya sendiri net sell ya, net sell 22,4 M. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk Adaro hari ini tanggal 5 Desember itu ada yang distribusi yaitu ZP dan CC ya. Untuk ZP-nya versi asing dan lokal sih. Untuk asingnya yang keluar ada ZP, CC, AK, BK ya, dan yang masuk untuk asingnya RX aja ini paling banyak 6,7 M, tapi secara keseluruhan untuk asingnya lebih banyak yang keluar, jadi asingnya net sell. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, yang masuk paling banyak XC 6,6 M. Untuk saham Adaro ya, untuk besok sih hati-hati aja, apalagi kalau masih dibuka merah jebol di bawah support, jangan buru-buru entry ya, apalagi average. Dan tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk level harga saat ini resistannya lumayan jauh, ada di 2.600-an ya, dan supportnya di 2.500, ini lebih dekat ke area support, jebol di bawah itu ya hati-hati aja. Oke, itu untuk saham Adaro ya, lewat transaksi hari ini kayaknya untuk besok kalau nggak sideways dulu ya kayaknya jebol ya supportnya, ini hati-hati. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham PTRO yang hari ini bisa naik cukup tinggi, ini malahan arah ya naik 25% dan udah nutup gap yang waktu lebar kemarin ya, ketutup hari ini. Oh, belum sih, kurang dikit ya, lihat aja untuk besok apakah masih bisa dibuka hijau di awal market. Kalau lihat yang ngantri di harga bidnya untuk saham PTRO hari ini ada 36.000 lot ya. Kalau kita cek lebih detail lagi apakah naiknya itu disertai dengan akumulasi. Untuk saham PTRO hari ini tanggal 5 Desember secara keseluruhan sebenarnya yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh ya. Yang jadi market maker utamanya YPMG, keduanya masih net buy dan AVGB-nya di 5.041 untuk YP dan 5.005 untuk MG. 5.041 floating profit semua ya. Untuk besok sih mungkin kalau kita gunakan Fibonacci maka ini sih untuk resisten terdekannya di 5.325 ya, antara 5.325. Apakah besok bisa breakout di atas itu atau enggak? Coba kalau kita gunakan rectangle yang ini apakah lebih pas? Ya sebenarnya sih enggak juga ya. Ya mungkin kalau untuk besok masih dibuka hijau sih, perhatikan saja level ini apakah bisa bertahan di atas 5325 atau enggak. Untuk supportnya lumayan jauh ya, jadi kalau mau nge-HK di awal market sebenarnya agak beresiko, ini takutnya kalau habis nutup gap gagal breakout kan. Kalau mau nutup gap untuk saham PTRO berarti ke 5325 dulu untuk besok. Kalau gagal breakout di atas itu kemungkinan koreksi turun, tapi kalau berhasil breakout maka resisten selanjutnya ke level 6.000. Kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak ya, tapi karena market maker utamanya masih net buy ini YPMG, siapa tuh di awal market langsung di HK ya bisa jadi hijau dulu ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham PTRO. Oke, itu saham PTRO. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini juga masih hijau. Untuk saham AMMN naik 3,53% ke level 6.600 ya, pas di area resistennya. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market ya, kalau langsung dibuka hijau maka resisten terdekannya di area 6.800, breakout di atas 6.800 ngejar 7.300-an lagi. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini AMMN tanggal 5 Desember untuk aslinya keluar 12,5
3M-an ya untuk aslinya net sell di saham AMMN. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini tanggal 4 Desember secara keseluruhan sebenarnya lebih banyak yang keluar ya. Ini kalau kita lihat sekilas yang keluar itu ada CC, MG, AK, YU, dan yang masuk paling banyak ZP. ZP-nya ZP versi asing sih ya. Jadi ZP asing net 88,2 M dan yang keluar CC, YU. Untuk saham AMMN sebenarnya ada yang berani masuk cukup banyak sih di harga atas ini. Jadi untuk besok mungkin buat patokan ya, lihat aja di awal market sih. Untuk support terdekatnya di sini 6.450 itu area support terdekatnya. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya untuk besok bisa jadi sideways dulu ya. Kalau naik ya bagus sih, tapi kalau konsolidasi dulu ya mungkin ini sih akan ya selama nggak jebol di bawah 6.450 mudah-mudahan masih bisa naik sih, tapi kalau sampai jebol di bawah itu ya hati-hati. Kayaknya ya cenderung lebih kuat, cenderung apa ya, kalau sampai jebol di bawah ini ya, apalagi sampai jebol di bawah 6.350 kayaknya cenderung bisa jadi perubahan tren sih, tapi ya semoga aja masih ada yang jaga harga untuk saham AMMN ya. Untuk saat ini sih harganya dijaga oleh ZP tadi, ZP versi asing. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita akan cek saham GJTL ya. Untuk GJTL setelah kemarin arah, hari ini turun 11% ya. Di awal market open gap atas, jadi langsung dibuka hijau. Opennya di 1.200, habis itu langsung dibanting turun ya. Open gap atas langsung turun ya, nggak ada. Jadi mungkin kalau langsung nggak masuk di awal market, pas di harga pembukaan ya ya los, rugi ya, soalnya opennya di 1.200 langsung turun, nggak naik lagi open, nah gap dibuka hijau langsung turun. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham GJTL hari ini. GJTL hari ini tanggal 5 Desember untuk aslinya keluar 2,9 M. GJTL apakah ada yang nampung? Kalau kemarin kan CP, untuk hari ini CP-nya mana? A, B, C. CP masuk loh, masih masuk. Cuma net B 1,7 M aja. Jadi untuk CP cenderung scalping ya hari ini di saham GJTL. Untuk nilai transaksinya 123,5 M untuk CP dan net B 1,7 untuk CC. YP ini juga cenderung scalpingan. Untuk YP-nya net B 840 jutaan aja. Padahal nilai transaksinya 250 M ya. Untuk CC, YCP, PD, MG juga cenderung scalping. Tapi mereka berlima masih net B sih. Siapa tahu besok kalau kita lihat secara keseluruhan juga hari ini sebenarnya sekilas ya ini lebih banyak yang masuk, walaupun nggak signifikan banget perbedaannya. Jadi untuk besok sih untuk aslinya juga net B hari ini ya. Oh sorry, ini dari tanggal 4 ternyata ya, belum kita ubah. Hari ini tanggal 5. Berarti tadi untuk AMMN tanggal 4 ya. Ya sama sih untuk saham AMM dari tanggal 4, tapi ya sama aja untuk aslinya yang masih masuk yaitu ZP ya, dan yang keluar CCYU. Untuk GJTL ya tadi GJTL untuk hari ini secara keseluruhan untuk saham GJL tanggal 5 Desember ini untuk ada yang distribusi CP ya, ternyata hari ini distribusi setelah kemarin masuk ya, goreng bisa jadi seperti itu. Hari ini keluar 10,4 M, jadi CP taking profit hari ini di saham GJTL. Untuk besok ya hati-hati ya kalau lihat candlenya, walaupun ada sedikit perlawanan naik, mungkin kalau misal bisa naik pun selama ini nggak bisa breakout di atas 1050 untuk besok ya hati-hati sih. Apalagi hari ini ada yang distribusi yaitu CP net sell 10,4 M ya. Oke, itu untuk saham GJTL. Lihat transaksi hari ini yang masuk.
Ya kalau mau entry agak nanggung ya, tapi kembali lagi disclaimer sih, amannya buat scalping aja buat teman-teman yang mau masuk di saham GCTL. Kalau untuk invest apalagi swing terlalu beresiko ya, kecuali bisa turun lagi ini ke area supportnya. Kalau mau entry dan hold ya siapa tahu nanti bisa terbang lagi, tapi di tengah-tengah seperti ini secara teknikal agak nanggung ya. Oke, itu untuk saham GCTL. Kembali lagi disclaimer, untuk resistennya terdekat di 1050 dan supportnya di 860. Oke, itu tuh saham GCTL. Dan untuk selanjutnya kita akan cek saham Sido, muncul yang hari ini naik lagi ya. Sempat nyentuh resistennya tapi belum berhasil breakout. Untuk besok lihat aja apakah bisa breakout di atas ini 560 atau enggak. Tadi sempat ke level 575 ya, tapi habis itu turun lagi dan close sedikit di bawah resistennya. Kalau kita cek untuk transaksi Sido hari ini tanggal 5 Desember untuk aslinya net sell sih. Aslinya masih keluar. Sido. Sido hari ini tanggal 5 Desember. Secara keseluruhan ada YU yang masuk 13,3 M ya, ada YU yang akumulasi, tapi YU yang masuk itu YU versi lokal. Jadi diakumulasi oleh YU versi lokal, untuk aslinya sendiri masih net sell sih. Mungkin untuk besok buat patokan ya ini aja. Mungkin kalau buat teman-teman yang udah floating profit ambil di bawah, sekiranya besok masih berat buat breakout atau apalagi merah ya, itu nggak ada salahnya buat diamankan. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini secara tren juga kalau belum bisa breakout cenderung ke arah bearish ya. Untuk besok mungkin seperti itu sih untuk saham Sido ya. Berdoa aja mungkin buat teman-teman yang nyangkut di saham Sido supaya laporan kuartal 4-nya besok dibagusin ya, window dressing, atau paling nggak bagus lah, semoga aja laporan ke kuartal 4-nya bisa memuaskan investor. Dan biasanya harganya naik, tapi ya ini sih performanya turun ya tahun ini dibandingkan 2 tahun terakhir ini 2022 2023. Untuk performa Sido itu turun dari segi pendapatannya. Oke, itu untuk saham Sido. Perhatikan saja ini level ini untuk besok 560. Kalau gagal breakout ya mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Sido ya. Hari ini ada yang akumulasi yaitu YU versi lokal. Ya, ini YU versi lokal, net buy 13 M lebih. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini masih berada di area sini-sini aja. Ya, sempat naik turun tapi ya ini di atas ya, mau naik agak ragu, mau turun juga ragu juga ya. Ini untuk harga sahamnya kira-kira mau dibawa kemana. Coba kalau kita lihat transaksinya brand hari ini tanggal 5 Desember secara keseluruhan. Untuk lokalnya ada LG yang masuk sih hari ini secara keseluruhan. Sebagian ada yang masuk ODP, DP ini yang masuk DP asing atau lokal nih. Untuk aslinya ada DP ya, yang 100% transaksinya buy di saham brand ya. Jadi di harga saat ini untuk DP berani masuk 20,4 M dan tidak melakukan selling sama sekali. DP apa sih yang jadi pertimbangan DP? Mungkin buat teman-teman yang tahu kira-kira DP brand ya. Kira-kira DP kok masuk di harga saat ini? Pertimbangannya apa? Untuk brand hari ini aslinya keluar 37 M-an ya. Yang keluar untuk aslinya di saham brand ini YO, AKBK. Kemudian yang masuk DP aja ini untuk paling banyak untuk aslinya. Kemudian untuk lokalnya sendiri net buy. Lokalnya net buy sih, aslinya net sell, lokalnya net buy. Untuk besok mungkin kalau ada yang cek harga ya bisa jadi ini konsolidasi dulu di area sini ya. Kalau mau bullish lagi untuk saham brand ya pastikan dulu breakout di atas 6.975. Mungkin seperti itu untuk saham brand. Lihat transaksi hari ini kayaknya untuk besok mungkin konsolidasi dulu ya. Oke, itu untuk saham brand, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer, terima kasih.